warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dia Anurat Zamzam, dosen Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Kusuma Negara, Jakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saat ini masih diberikan kesempatan untuk mempersiapkan dan menyampaikan paparan untuk persyaratan sertifikasi dosen tahun 2021. Yang terhormat dan yang saya muliakan Bapak dan Ibu asesor yang bertugas, mohon izinkan saya untuk menyampaikan tentang unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah yang menjadi syarat dalam pemenuhan PDD UPT PP. Sebagai dosen, tugas utama adalah tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Oleh karenanya, dalam penelitian yang saya lakukan, terekam pada Google Scholar, yang tentunya dapat diakses oleh masyarakat secara umum. Terlihat di layar tampilan bahwa terdapat kutipan sebanyak 22, kemudian indeks hanya sebanyak 3, indeks I10-nya 1, dan terlihat juga mengalami lonjakan sitasi sebanyak 16 pada tahun 2021. Di Google Scholar ada seluruhnya ada 30 artikel yang telah saya publikasikan dari tahun 2017. Untuk riwayat penelitian dan publikasi yang saya lakukan dari tahun nomor pertama dari tahun 2018, yaitu dengan judul peningkatan minat belajar matematika melalui pendekatan matematika realistik PMR pada siswa sekolah dasar, dengan peran saya sebagai ketua dan kategori publikasi yaitu Jurnal Visivena volume 9 nomor 1 terbit Juni tahun 2018, terakreditasi SIMTA 3 dan telah tersitasi sebanyak 12. Nomor 2 di tahun yang sama yaitu 2018 dengan judul The Effective of Educational Games in Math Learning in Elementary School, dengan peran saya sebagai ketua dan kategori publikasi adalah Dwija Cendekia, Jurnal Riset Pedagogik, volume 2, tahun 2018, halaman 21 sampai 25, terbit Agustus tahun 2018, terakreditasi SIMTA 4 dan tersitasi sebanyak 1. Di nomor ketiga, yaitu di tahun selanjutnya, tahun 2019, dengan judul The Educational Games Application Using Smartphone in Learning Mathematics for Elementary School Students, dengan peran saya sebagai anggota dan kategori publikasinya adalah International Journal of Advanced Science and Technology, volume 122, tahun 2019, halaman 1 sampai 14, terbit Januari tahun 2019 dan tersitasi sebanyak 1. Nomor keempat di tahun setelahnya yaitu 2020 dan judul penerapan realistik mathematics education di sekolah dasar, dengan peran sebagai saya sebagai ketua kategori publikasi yaitu Prima Magistra, jumlah jurnal ilmiah kependidikan volume 1 nomor 2 Oktober 2020, halaman 184 sampai 190, tersitasi sebanyak 3. Selanjutnya nomor 5 tahun 2020 dengan judul Learning Mathematics in Pandemic COVID-19, dengan peran saya sebagai anggota kategori publikasinya adalah Proceeding Seminar dan Diskusi Nasional Pendidikan Dasar 2020, Proceeding Nasional EISSN, tersitasi sebanyak 4. Nomor 6 di tahun 2021 dengan judul Pengaruh Model Paichem-Gemblot terhadap Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar, peran saya sebagai anggota dan kategori publikasi Prima Magistra Jurnal Ilmiah Kependidikan volume 2
nomor 1 April 2021, 21 halaman 66 sampai 76. Di nomor ketujuh ada di tahun 2021 dengan judul adalah pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi Zoom pada mata kuliah pendidikan matematika SD1 dengan peran saya sebagai ketua. Kategori publikasinya adalah edukatif, Jurnal Ilmu Pendidikan volume 3 nomor 5 tahun 2021 halaman 2664 sampai 2675, terakreditasi SINTA 4 dan tersitasi sebanyak 2. Nomor 8 masih di tahun yang sama 2021 dengan judul peningkatan motivasi dan self-efficacy belajar matematika melalui model pembelajaran berbasis masalah pada siswa sekolah dasar. Peran saya sebagai ketua, kategori publikasi, Jurnal Basic Edu volume 5 nomor 4 tahun 2021, halaman 2133 sampai 2144, terakreditasi SINTA 3. Nomor 9 di tahun 2021 juga dengan judul The Project Based Learning Approach to Learning Correlation Research for EVL Pre-Service Teacher. Dengan peran saya sebagai anggota dan kategori publikasinya edukatif, Jurnal Ilmu Pendidikan volume 3 nomor 5 tahun 2021 halaman 2741 sampai 2748, terakreditasi SINTA 4. Nah, sedangkan untuk riwayat publikasi non penelitian itu nomor 1 ada di tahun 2017 dengan judul proses belajar matematika berbasis permainan di sekolah dasar. Bagi penulis yang pertama, kategori publikasi adalah Proceeding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2017 dipaparkan di Universitas Flores Proceeding Nasional ISBN. Nomor kedua tahun di 2019 dengan judul The Role of the Parents in Education Gadget Generation. Sebagai penulis ketiga, kategori publikasi adalah Proceeding 40 National Seminar of Educational Innovation SNIP 2019, Conference Series 2, volume 1 tahun 2019, halaman 245 sampai 251. Artikel ini dipaparkan di Universitas 11 Maret. Yang ketiga, tahun 2020 dengan judul PKN Penyuluhan Yuk Bermain dengan Matematika di SD Cibitung Pulauan 1 Pagi. Sebagai penulis pertama, kategori publikasinya adalah Mitra Mahajana, Jurnal Pengabdian Masyarakat volume 1 nomor 1 2020, halaman 42 sampai 46, terbit 12 November 2020. Nomor 4, di tahun 2021 dengan judul Games Asik Matematika, Pengabdian kepada Masyarakat di SD Negeri Jatirangga 3 Bekasi. Dengan sebagai penulis pertama, kategori publikasinya adalah Prima Abdika, Jurnal Pengabdian Masyarakat volume 1 nomor 1 tahun 2021, halaman 1 sampai 6, terbit Februari 2021. Selanjutnya untuk inovasi penelitian, yang pertama, penelitian yang telah dihasilkan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Yang kedua, digunakan untuk referensi kegiatan pembelajaran di sekolah dasar, karena memang penelitian yang saya lakukan, lingkupnya adalah di sekolah dasar dan lingkup di STKIP Kusuma Negara Jakarta. Nomor 3, digunakan oleh para peneliti untuk sebagai dasar penelitiannya pada jurnal dengan skala nasional maupun internasional. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan masyarakat, dalam hal ini adalah guru, dosen, mahasiswa, dan peneliti lainnya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, dapat dilihat di slide yang berikutnya, yaitu pemanfaatan oleh masyarakat hasil penelitian peningkatan minat belajar matematika melalui pendekatan matematika realistik atau PMR pada siswa sekolah dasar. Baik, selanjutnya, makna penelitian berdampak. Oke, untuk diri sendiri, untuk institusi, dan untuk masyarakat. Poin yang pertama untuk diri sendiri yaitu meningkatkan kemampuan untuk keterampilan
untuk melaksanakan penelitian, kemudian memupuk rasa keingintahuan pada bidang yang ditekuni, yaitu matematika sekolah dasar. Yang ketiga, meningkatkan inovasi penelitian lanjutan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan untuk institusi adalah sebagai referensi pada mata kuliah pendidikan matematika SD1, pendidikan matematika SD2, dan pada konsep dasar matematika. Kemudian digunakan untuk pelaporan institusi dalam pada SIM Litap Farmasi. Digunakan untuk laporan pelaksanaan pada reakreditasi prodi PGSD dan sebagai referensi dalam pembuatan karya ilmiah mahasiswa. Kemudian dampak di masyarakat, yaitu dampak pada pembelajaran di SD menjadi lebih variatif. Selanjutnya dapat menjadi acuan untuk pemanfaatan hasil penelitian pada bidang matematika di SD. Selanjutnya menjadi referensi bagi orang tua untuk mendampingi anak dalam belajar matematika. Baik. Selanjutnya, roadmap penelitian sesuai dengan bidang keahlian. Akan saya laksanakan tentu sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, rencana induk riset nasional, yaitu tahun 2017 sampai 2045. Di mana visi terlihat bahwa Indonesia daya saing dan berdaulat berbasis iptek. Nah, artinya bahwa nantinya Ristek-Mendikti itu akan melakukan literasi yang berbasis iptek dan teknologi. Tentunya hal ini diperlukan kapasitas, kompetensi, dan sinergi riset Indonesia yang harus semakin meningkat. Baik, ini adalah roadmap penelitian sesuai dengan bidang keahlian. Terlihat di layar ya, untuk yang fase yang pertama, yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2020, menfokuskan pada proses pembelajaran matematika dasar berbasis pendekatan konstruktivisme. Ini merupakan tema riset yang telah saya laksanakan dan telah saya berikan luaran dari tahun 2017 sampai 2020. Tadi seperti contoh adalah PMR, menggunakan PMR dan pendekatan matematika realistik, dan adapun menggunakan pendekatan konstruktivisme yang lainnya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu dari tahun 2021 sampai tahun 2024, tentunya tadi sesuai dengan roadmap rencana induk riset nasional yang telah digaungkan oleh Ristek-Mendikti, kita sesuai yaitu riset penerapan teknologi pengembangan teknologi tepat guna pada bidang matematika dasar. Artinya dengan visi, misi, tujuan, sasaran dari rencana induk riset nasional itu telah sesuai. Dengan demikian, dalam saya mengembangkan keilmuan saya terkait matematika di sekolah dasar, tentunya sudah sesuai dengan rencana induk riset nasional tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian setelah tadi di fase yang kedua, kita lanjut ke fase yang ketiga, yaitu tahun 2025 sampai 2028, yaitu menciptakan produk teknologi tepat guna untuk matematika dasar. Tadi di tahap sebelumnya adalah penerapan, pengembangan, selanjutnya di fase yang ketiga adalah menciptakan produk. Setelah di tahap 3, selanjutnya di tahap 4, yaitu dari tahun 2029 sampai 2032, yaitu setelah tahap 3 adalah menciptakan, fase yang keempat adalah pengembangan produk teknologi tepat guna untuk matematika dasar. Nah, terlihat bahwa terdapat 4 fase, yang masing-masing fase itu jaraknya adalah antara 4 tahun. Tentunya roadmap ini semoga dapat mendukung Ristek-Dikti dalam dan pemerintah terkait riset-riset nasional yang digaungkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu Asesor. Semoga dapat memenuhi penilaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.